Halo Sobat Sisma, kita sering dengar tentang proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 kan? Tapi tahu nggak sih, setelah Indonesia merdeka, perjuangan kita ternyata belum selesai. Justru setelah itu bangsa Indonesia harus berjuang lagi supaya kemerdekaan kita tidak direbut lagi. Halo, aku Shira yang akan menemani kalian dalam perjalanan pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 29 September tahun 1945. Katanya sih mereka cuma mau melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan bikin keadaan aman lagi. Awalnya rakyat Indonesia menyambut mereka dengan baik. Kita pikir, oh ini pasti datang membawa kedamaian. Tapi ternyata sekutu datang bareng NICA. NICA itu adalah pemerintahan sipil Belanda yang sudah siap-siap ingin berkuasa lagi di Indonesia. NICA dibentuk pada tanggal 3 April 1944. Mereka dibentuk bahkan sebelum perang selesai, dengan tujuan mempersiapkan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia jika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. NICA mulai mempersenjatai lagi tentara Belanda, yaitu KNIL, dan membuat masalah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Dan disinilah rakyat sadar bahwa kemerdekaan kita lagi terancam. Awal konflik Indonesia melawan Belanda. Belanda pelan-pelan mulai mengambil alih kota-kota penting. Ini bikin rakyat marah besar. Karena kita baru saja merdeka, masa mau dijajah lagi? Akhirnya, bangsa Indonesia melawan dengan dua cara, yaitu perjuangan bersenjata melalui perang langsung di medan tempur. Lalu yang kedua yakni diplomasi, berjuang lewat perundingan supaya dunia mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Jadi, setelah proklamasi, kita masih harus bertarung untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia nggak tinggal diam. Perlawanan muncul di mana-mana. Bukan cuma tentara, tetapi juga pemuda, tokoh masyarakat, dan laskar rakyat ikut turun tangan. Walaupun senjata kita kalah canggih, semangat juangnya luar biasa. Mereka berjuang karena cinta tanah air, bukan karena terpaksa. Adapun peristiwa-peristiwa heroik, banyak pertempuran besar terjadi di masa ini. Yang pertama, Medan Area. Rakyat Medan melawan sekutu dan NICA karena ultimatum dan penghinaan terhadap bendera merah putih. Yang kedua, Surabaya. Mereka mengadakan pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945. Semangat rakyat yang berkobar membuat hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga, Ambarawa. Dipimpin oleh Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia menang dengan strategi jitu. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Rakyat membakar Bandung Selatan supaya tidak dipakai musuh. Yang kelima, Puputan Margarana di Bali. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bertempur sampai akhir demi kehormatan bangsa. Semua ini bukti kalau rakyat Indonesia benar-benar mempertahankan kemerdekaannya. Perang, Indonesia juga punya banyak masalah. Yang pertama, di politik, kita harus belajar membangun pemerintahan sendiri. Yang kedua, di sosial, diskriminasi ras dihapus sampai semua rakyat setara. Di ekonomi, parah, uang kacau, kas negara kosong, dan doket dari Belanda. Jadi, perjuangan itu bukan cuma perang, tapi juga membangun negara dari nol. Makna bagi generasi muda. Kalau dulu pahlawan berjuang pakai senjata, sekarang generasi muda bisa berjuang menggunakan pendidikan, sikap jujur, disiplin, dan persatuan. Dengan kita menghargai perbedaan, tidak gampang terpecah belah, dan cinta tanah air, itu juga termasuk bentuk mempertahankan kemerdekaan di zaman sekarang, teman-teman. Jadi, kemerdekaan Indonesia bukan sebuah hadiah, teman-teman. Ini hasil perjuangan dan pengorbanan besar dari saudara-saudara kita yang sebelumnya. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan itu
supaya Indonesia makin maju. Itu dia penjelasan terakhir dari aku, Shira. Sampai ketemu di pembahasan sejarah selanjutnya. Dadah semuanya. Cerita